Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tentang materi husnudon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Pengertian husnudon. Husnudon berasal dari bahasa Arab husnu yang artinya baik dan don berarti dugaan, sangkaan atau keyakinan. Menurut istilah, husnudon adalah adanya pemikiran yang positif terhadap manusia lain, bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai kebaikan yang bermanfaat bagi yang lainnya. Orang yang mempunyai sifat husnudon selalu memandang orang lain dengan kacamata kebaikan, maka orang yang selalu berhusnudon akan lebih tenang dalam menjalani hidup. Perilaku husnudon ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Inna ba'daz-zanni itsm. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dari dalil tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa berhusnudon ini memanglah sangat penting. Husnudon ini sangatlah wajib ketika kita berhusnudon kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Kemudian hukumnya bisa juga menjadi sunnah atau mandab ketika kita berhusnudon kepada saudara-saudara seiman, dan juga jaiz atau mubah ketika kita berhusnudon kepada manusia pada umumnya. Husnudon dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu husnudon kepada Allah dan para Rasul Allah. Nah, dimana kita harus yakin bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah juga Maha memelihara semua makhluknya, terutama manusia. Nah, maka kita wajib untuk berhusnudon kepada Allah SWT. Yang kedua yaitu berhusnudon sesama manusia. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, Islam mengajarkan berbagai cara untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang damai. Nah, dengan berhusnudon kepada masyarakat atau tetangga sekitar, maka perdamaian dapat terwujud. Materi yang selanjutnya yaitu tawadu. Tawadu berasal dari bahasa Arab yang artinya meletakkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawadu berarti rendah hati. Nah, yang dimaksud dengan tawadu adalah sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati, tidak sombong dan tinggi hati, dan tidak mudah tersinggung. Dalil tentang tawadu yaitu terdapat pada Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 63, yaitu sebagai berikut. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tawadu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu tawadu di hadapan kedua orang tua. Jadi sikap tawadu terhadap kedua orang tua ini dalam bentuk rasa hormat yang disertai perasaan kasih sayang. Nah, hal ini penting dilakukan mengingat betapa besarnya kebaikan kedua orang tua kepada anak-anaknya. Yang kedua yaitu tawadu terhadap sesama muslim.
Sesama muslim itu harus ada perilaku tawadu. Hal ini dikarenakan sesama muslim itu merupakan sebuah kesatuan yang saling memperkuat. Nah, sehingga rasa ukhuwah Islamiyah umat Islam tidak akan terputus. Yang ketiga yaitu tawadu dalam pergaulan. Nah, orang yang bertawadu itu menyadari bahwa karunia yang diberikan oleh Allah SWT itu sangatlah besar. Nah, maka dalam pergaulan orang yang bertawadu ini tidak mengedepankan penampilan, namun mereka lebih mengedepankan proses yang dilalui olehnya. Kita sering mendengar tentang istilah ilmu padi. Nah, ilmu padi ini bisa digambarkan sebagai tanda-tanda orang yang bertawadu. Jadi, orang yang bertawadu itu adalah orang yang semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambah pula sikap tawadunya. Orang yang bersikap tawadu biasanya memiliki perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, di antara tanda-tandanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghormati orang yang lebih tua atau orang yang lebih pandai daripada dirinya. Kemudian selanjutnya, sayang kepada yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya. Kemudian, menghargai pendapat atau pembicaraan orang lain dan masih banyak lagi. Selanjutnya, pengertian tasamuh. Tasamuh berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa, tasamuh artinya murah hati dan lapang hati. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tasamuh ini diartikan sebagai lapang dada, keluasaan pikiran, toleransi. Nah, adapun pengertian tasamuh adalah sikap atau perbuatan melapangkan dada, tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan, baik pendapat, keyakinan, dan agama. Dalam tasamuh terdapat unsur saling menghormati, menghargai, dan simpati. Nah, dalil tentang perintah tasamuh ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6, yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bentuk-bentuk tasamuh. Yang pertama, tidak ada paksaan dalam memilih agama, sebagaimana telah disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, di mana artinya yaitu tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Yang kedua, itu tidak memaksakan kepentingan dan keinginan. Manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki berbagai macam kepentingan dan keinginan. Jadi, kita tidak dapat memaksakan keinginan orang lain. Yang ketiga, yaitu menghormati dan menghargai perbedaan. Nah, untuk memudahkan tercapainya kepentingan bersama, maka perlu dilakukan sifat tasamuh. Materi yang selanjutnya yaitu ta'awun. Ta'awun berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah saling membantu, saling menolong. Nah, menurut istilah, ta'awun adalah sikap atau perilaku membantu orang lain. Nah, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri sehingga membutuhkan bantuan dari orang lain. Dalil tentang ta'awun ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Bentuk dari ta'awun yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu meringankan beban hidup orang lain, yang kedua menutupi aib seseorang, kemudian yang ketiga memberi bantuan kepada seseorang yang membutuhkan.
Cukup sekian video interaktif yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat buat yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.